Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya teristimewa sengaja dolan ke rumah Mas Beda Sudiman. Mas Beda Sudiman ya. Kawan lama beliau ini. Dan kali ini saya sengaja ingin mewawancarai beliau perihal tentang kesenimanannya Mas Beda ini, karena Mas Beda ini sangat setia dengan profesinya sebagai seorang seniman. Terutama dia selain ahli di bidang musik, dia juga seorang pelukis. Selamat berjumpa Mas. Terima kasih Mas Margo. Mas Beda ya. Anda lama ya istilahnya melukis dari dulu sampai sekarang. Dari anak-anak. Dari anak-anak ya. Dari masa anak-anak. Dari anak-anak. Iya. Dari masa anak-anak itu saya paling seneng kala itu adalah melukis wayang, kebetulan gitu. Oh, melukis wayang ya? Iya, karena ada paman saya yang dalang juga kan. Oh, dalang. Oh, di Kulon Progo atau iya, mana? Iya, dulu kan. Jadi saya belajar ke beliau, sering bertanya ini tentang wondo, tentang apa karakter begitu. Jadi masa kecil saya memang saya senang gambar wayang. Iya. Oh, Anda memang suka dengan wayang ya sejak kecil ya? Sejak kecil, memang sejak kecil. Dan Anda kalau tidak keliru Anda paling besar dalam keluarga ya? Iya. Karena adik Anda juga seorang seniman juga. Iya. Saya kenal dia sudah cukup lama juga. Iya. Mas Surajio ya? Iya. El Surajia, Iya. El Surajia itu adik nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 4 ya? Oh, berarti Kakang Ragil? Iya, nomor 4 dari saya. Oh, ya. Kakang Ragil ya? Iya. Oh. Kalau Anda ya barep ya? Ya. Gimana ceritanya Mas ketika Anda lalu akhirnya istilahnya hidup dan profesi sebagai seorang seniman, terutama seniman lukis nih? Ya ada tantangan-tantangan yang asik, tapi memang mengasihkan di dalam melukis itu kan. Itu adalah inti dasarnya adalah kita tidak terjebak pada keterikatan tertentu lah. Artinya sejak awal memang Anda inspirasinya dari paman itu ya? Paman atau? Ya sebenarnya kan gini, dari kecil memang sebelum baru kelas 3 saya sudah senang gambar wayang. Terus kelas 5 SD itu baru mulai saya belajar ke Om Tanya kan gitu. Tapi semua sebelumnya sudah senang coret-coret. Coret-coret namanya di kampung kan ya, gitu. Di desa ya. Di desa. Apalagi di gunung ya. Di gunung zaman itu. Di gunung ya. Zaman itu. Iya. Akhirnya sering beli cat kuda terbang untuk bikin wayang, pahat, terus ngukir kan gitu. Itu bikin wayang pakai karton kan zaman itu. Dan Anda akhirnya juga sekolah di Sesri ya? Ya. Tahun berapa ini? Tahun 83. 83 ya? Berarti Anda kelahiran tahun berapa itu? 65. 65 ya? Seadik saya. Adik saya nomor 3. Iya. Ya, zaman itu kan gitu namanya dari kampung. Iya. Dari kampung udah masih nyebrang kali lagi. Iya. Jalan kaki aja dari tempat ke kendaraan umum itu bisa lama, mungkin 2,5 kilometer per 2,5 kilo jaraknya. Artinya setelah Anda lulus waktu itu masih sesri atau sudah SMSR itu? Masih sesri SMSR udah. Sesri sampai SMSR juga. Oh perpindahan ya, peralihan ya. Iya. Peralihan nama ya. Masih di Karangmalang terus pindah ke Bukisan. Oh, Anda sempat mengalami di Karangmalang ya? Iya. Oh, iya. Karena kawan saya Warno itu kakak kelas Anda itu masih di Sesri itu masih di Karangmalang ya. Terus semenjak dari Sesri saya langsung dalamin musik. Dalamin musik. Tapi melanjutkan ke isi nggak? Oh tidak. Enggak ya. Memang langsung tidak. Kerja memang dari kecil saya malah nggak punya mimpi ke isi. Untuk diakui. Jadi karena dari kecil saya senang baca buku-buku. Malah inspirasi saya dulu pinginnya malah ke filsafat. Karena situasi. Tapi kan ketika Anda menyukai filsafat kan lalu bisa menjadi konsep dalam karya-karya lukisan Anda kan? Iya. Jadi senang baca ya.
konsep-konsep lukisan. Ya, semenjak dari seni rupa itu saya sibuk main musik, buat lagu, semacam itu. Setelah itu kan pergulatan. Ya. Pergulatan itu lama, tapi saya mempelajari terus. Mempelajari terus. Nah, terus setiap ada pameran saya selalu datang hadir. Mana ada pegelaran seni rupa saya selalu hadir. Nah, setelah itu pergulatan tahun 93-94 itu pergantian tahun saya memutuskan kembali melukis. Oh, gitu ceritanya. Oh, gitu ya. Nah, tapi setelah kembali melukis justru saya malah recording. Gitu ya? Nah, sempat buat album perdana kelompok boyband Amazon. Nah, itu 95 itu. Tapi saya udah melukis itu, tetap gitu melukis. Ya? Lukis terus cipta lagu. Pop anak-anak, terus pop dewasa. Tapi sampai sekarang eksis. Artinya tetap terus melukis ya? Terus melukis. Justru malah terus melukis. Karena memang sudah memutuskan kembali melukis. Justru semua jalan. Dulu sempat bingung juga. Mau gimana, mau melukis atau konsentrasi sendiri. Karena saya sadar ya namanya anak orang kampung untuk belanja material saya juga mahal kan. Jalan satu-satunya ya saya harus mencari dari lain untuk bisa berkarya kan gitu ceritanya. Nah, sejak awal ketika Anda melukis itu Anda memang direalis atau sudah juga ngarep abstrak? Sudah. Jadi kembali melukis itu sudah mulai memutuskan membebaskan diri. Jadi gini Mas. Saya dulu pergulatan saya gini. Kenapa setiap karya orientasinya ke ya. Jadi kenapa ada macam-macam semacam ini gitu. Akhirnya saya membebaskan itu, ya saya mau realis ya oke, mau abstrak ya oke, tapi dari awal langsung begitu. Jadi aku nggak sengaja aku spesifik ini, enggak, waktu itu memang saya bebaskan. Jadi saya bebaskan. Kenapa saya bebaskan? Supaya saya tidak terikat. Ketika saya membebaskan itu, saya yang terinspirasi bagaimana saya bisa mengadai. Misal saya ngobrol dengan Mas Argo, ya saya ada di sini ngobrol sama Mas Argo. Itu ketika saya melukis, saya ada di lukisan tersebut bersama Mas Argo. Ketika saya membuat lagu, ya saya saat itu membuat lagu, pikiran saya, rasa saya semua ada di situ. Makanya saya bebaskan. Artinya kalau pakai istilahnya Sujoyono, jiwa ketok Anda ada dalam karya Anda ya? Ya mungkin kan gitu. Ya mungkin. Karena gini Mas, karena saya punya konsep di dalam hal berkarya. Akhirnya saya membebaskan itu gini. Semua yang terrealisir olehku, semua bentuk karya yang terrealisir olehku adalah bayangan dari diriku yang menempel dalam dunia tampak. Ya. Jadi saya makanya dari situ hitam, putih, merah, biru itu adanya. Artinya Anda memang total berkesenian ya? Artinya, berkarya. Tapi bekerja lain juga? Tidak juga. Ya? Karena mungkin ya sempat ya sebenarnya ngajar-ngajar tapi kan nggak terikat banget kan gitu. Sempat. Lalu Mas, ketika Anda berkarya lukis itu yang Anda garap awalnya saya tadi sudah bertanya realis dulu atau abstrak dulu gitu? Atau jalan bareng gitu? Realis, terus realis, tapi di saat tertentu saya seperti kayak mengupas kelapa. Nah itu bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Jadi umpama gini, saya melukis realis. Bisa melukis realis otomatis sambil ngamati sampai itu saya tenang di. Mungkin saya taruh, di saat saya taruh karya tersebut belum selesai. Kebetulan saya harus explore. Jadi waktu di saat sudah seperti mengeksplor tersebut, terus saya melanjutkan. Gitu. Biasanya yang Anda, subjek meternya apa ketika Anda menggarap lukisan realis itu awalnya? Artinya saya lihat beberapa kan itu ada figur-figur wayang juga, ada ibu-ibu atau figur-figur perempuan itu, atau bagaimana menurut Anda? Karena saya hanya menangkap sebuah lingkungan
saya tidak keluar dari ruang lingkungan Sekitar ya, sekitarnya ya. sekitar kita menangkap itu saja. Karena kenapa? Karena wayang menurut cerita-cerita itu kami menggambar diri kita kan. Ya. Nah, ketika Anda tadi menyukai dunia filsafat juga, itu sempat masuk nggak dalam cerita-cerita atau dalam apa kegelisahan Anda secara filsafat masuk dalam karya Anda itu? Nah, gini Mas. Ya. Karena saya senang baca buku, dari kecil juga baca buku. Endingnya tahun 98 itu saya nulis begini. Karena setelah membaca semua itu kan berbeda. Iya. Punya prinsip masing-masing, Ya. punya pemikiran, punya terus pertanyaan kan kembali ke saya. Ya. Terus kamu apa? Kan gitu. Iya. Dan setelah itu kembali saya berpikir, oh iya. Akhirnya setelah aku baca, setelah aku renungkan, setelah aku kunyah segala argumenmu dan argumenku, ternyata konyol. Ya. Ternyata kamu sama omong kosongnya dengan saya. Artinya kita itu sama-sama omong kosong. Omong kosong. Begitu lah. Kayak orang Jawa itu panggung gitu. Iya. Makanya dari situ Mas. Iya. Jadi itu memang pergulatan betul-betul kok aku. Iya. Pergulatan. Oh. Terus apa kok ini? Nenek Jawa kan. Terus apa lah? Gitu. Nah itu. Oh iya. Gitu. Ya otomatis kan semua kan punya. Artinya kita itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Iya. Nah dari situ dah nol, akhirnya terinspirasi buat lagu tentang mantra song nol kan gitu, biru semacam itu. Ya. Artinya kan secara spiritual di depan Tuhan pun kita itu debu aja nggak ada. Jadi betul-betul nol. Akhirnya dari situ kita berkembang. Ya akulah nol. Ya lah satunya beliau. Ya. Artinya kan pasti mengarah ke Tuhan kan. Ya enggak. Jadi artinya kan nggak ada apa-apanya, benar-benar nol. Ternyata memang setelah kita sadari sampai ke situ kita itu nggak ada apa-apanya. No. Ya. Jadi makanya di dalam karya-karya tersebut, jadi saya tulisan-tulisan, pemikiran-pemikiran, bersemangatlah seperti api yang tidak pernah mengenal menyerah, dan berendah hatilah seperti air yang senantiasa mengalir ke tempat yang terendah. Artinya kan Anda betul-betul nilai-nilai spiritual masuk dalam karya Anda itu. Itu yang akhirnya Anda juga melukis abstrak juga itu. Ya. Karena abstrak itu juga realis abstrak, betul. Karena banyak yang mengatakan abstrak itu tidak realis kan. Justru malah itu realisnya. Karena itu kan keluar dari ini nggak terrealisasi oleh pikiran. Iya. Ya, itu betul. Jadi betul, kalau itu betul. Artinya itu realis bagi saya. Bentuknya tidak berbentuk. Iya. Realisnya realis. Artinya kan itu kan istilahnya kan yang lebih dalam lagi kan seperti itu kan. Iya, betul. Kalau itu betul. Iya. Lalu Anda tidak takut ketika menjadi seniman, istilahnya wah nanti kalau tidak laku karya itu nanti leure piye gitu, seperti apa, gimana? Kalau hal itu saya aneh. Saya berkarya saja. Karena saya berkeyakinan, saya pernah membaca Bible kebetulan. Iya. Apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah. Kamu tidak tahu ini atau itu. Itu pergulatannya di situ. Iya. Akhirnya saya memutuskan kembali ke situ. Kamu tidak tahu mana yang berhasil, lakukan saja. Iya. Dan Anda mengikuti itu ya? Iya. Oh iya. Khotbah 11. Oh iya. Khotbah 11. Jujur. Jadi awal itu pergulatan saya langsung kembali melukis, membebaskan diri saya dari situ. Oh, dan Anda meyakini itu di situ ya? Iya. Nyatanya sampai sekarang survive ya? Survive. Lakukan saja. Dan bisa menyekolahkan anak ya? Iya, dan dengan sukacita. Iya. Jangan satu, kalau melakukan sesuatu sekecil apapun dengan sukacita. Iya. Itu. Jangan karena terpaksa. Loh, sekarang anak Anda berapa ini? 3 ya? Oh, sudah dewasa semua ya? Iya. Puji Tuhan, semua ada sarjana lah. Iya. Sudah sarjana semua juga ya? Wah, hebat juga ini. Nah, itu jadi begitu. Lalu Mas, ketika Anda berkarya lukis itu kan pasti ada jatuh bangunnya ya. Oh iya. Ada betul. naik turun. Ya, betul. Dalam ilmu ekonomi ada konjungturnya itu. Ya, itu bagaimana menurut Anda itu? Saya pikir siklus itu ada.
dan saya yakini siklus itu ada. Ya, ya. Tapi sebagai manusia ketika kita lagi mengalami begitu, mengalami dari semua dilihat mudah, dus semudah. Kalau nggak, istilahnya saya ingat kata-kata bapak kan gitu. Bapak itu pernah, bapak almarhum. Ya kalau nggak semua, kalau gampang nggak segampang seorang seniman, tapi kalau sulit tidak sesulit seniman kan gitu. Bapak seorang seniman juga? Tidak, tapi nggak tahu kenapa beliau menyampaikan hal semacam itu. Bahasa Indonesia kan semacam itu. Bapak petani ya? Petani. Tapi saya berpikirnya aku juga bingung karena masa kecil saya itu beliau ngomong, wong kunci ini kudu maca, kowe kudu rajin maca. Itu inspirasi itu justru malah saya masih kecil bapak saya bahasa Indonesia, kamu harus rajin membaca. Berarti bapak seorang pemikir juga kan? Saya juga tidak ngerti, karena kadang-kadang sebagai anak kampung kadang-kadang nakal juga tuh. Ngopo Karena nenek moyang kita memang seorang petani dan mereka kan berkarya seni kan berawal dari agraris itu ya. Dan saya sadari ternyata sekarang ini saya juga bersyukur ternyata semua juga senang dengan baca kan gitu kan. Saya pun juga begitu kan. Itu juga tanpa sengaja saya menyadari setelah dewasa apa yang maksud bapak saya itu duluan gitu kan gitu. Karena saya masih kecil gitu. Tapi anehnya tuh menyampaikan itu gitu. Itu saya ingat persis itu. Dari situ. Oke Mas, terakhir Mas, kedepannya Mas, ini nanti kan Anda masih panjang ya, untuk istilahnya berkelana di bidang seni rupa ini, bereksplorasi ini. Anda akan terus ke sana terus atau gimana? Ya, karena memang adanya di situ ya saya akan sesuai dengan panggilan yang saya lakukan. Artinya sejak awal memang sudah di situ. Sudah diyakini di situ. Ada di situ ya. Di situ. Harapan Mas Beda Sudiman apa ini dengan profesi Anda ini? Harapan saya selama ini kan ada beberapa dalam pemikiran. Bagaimana sebuah karya itu menginspirasi. Ya, seperti saya tahun 2000 saya juga sempat menulis dalam pemikiran saya. Ya, intinya gini, tanpa iman itu tidak ada kebebasan. Tanpa kebebasan tidak ada kreativitas. Tanpa kreativitas tidak akan pernah lahir karya besar. Itu ya inspirasi juga memang berangkat dari Ibrani ya. Oke. Nah pemirsa, ini tentu saja sangat unik apa yang dilakukan oleh Mas Beda Sudiman ini. Dia punya keyakinan dan nanti dia akan yakin akan melahirkan sebuah karya-karya besar. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Mas Beda Sudiman. Terima kasih.